podcast SMP Cihub. Kali ini episode ke-15. Nah, kali ini agak beda ya karena spesial podcastnya. Yang pertama, hostnya bukan anak-anak tetapi saya. Kenapa saya? Karena tamunya spesial. Wah, selamat datang Pak Hendra. Terima kasih. Jadi teman-teman, nama saya Bu Anas, bukan Bu Agnes, Pak. Sorry. Gak apa-apa, karena kita belum perkenalan ya. Nama saya Bu Anas. Saya adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Karena saya baca tadi perasaan Anas bukan ya. Saya viewer artinya, mohon maaf. Gak apa-apa, Pak. Saya Bu Anas, lalu ini Pak Hendra gitu ya. Pak Hendra ini adalah Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu. Sudah berapa lama nih Pak menjabat? Hampir 4 tahun ya, dari 2022. Dari 2022. Lumayan ya Pak ya? Ya, lumayan. Sampai sekarang berarti udah hafal gitu ya karakteristik guru, perubahan dari tahun ke tahun begitu. Ya, berusaha untuk mengenali semua model-model tipikal guru. Kalau saya sering stalking nih ya di Instagramnya BGP begitu sama di Diknas Kota gitu, kayaknya sekarang guru-guru itu tuh banyak banget perubahannya ya Pak ya. Kalau zaman dulu guru ya taunya ngajar, lalu pakai papan terus masih pakai spidol, kapur, pakai buku. Kalau sekarang itu harus lebih digital. Harus lebih kreatif gitu ya. Iya, mungkin ada sedikit komentar Pak Hendra nih tentang perubahan guru itu tadi. Jadi gini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya kan gitu ya. Jadi guru juga sejatinya sih tidak ada yang berubah dari harapannya ya, dari sosok seorang guru. Dimana guru itu kalau misalnya diakronimkan kan seseorang yang digugu dan ditiru. Artinya semua langkahnya, semua geraknya, semua omongannya, semua tindak tanduknya, harapannya adalah orang-orang yang digugu dan ditiru. Bahkan ketika zaman saya kecil dulu, rasa-rasanya lebih percaya omongan guru ketimbang omongan orang tua di rumah gitu. Bahkan ada juga orang tua yang bilang, udah saya bilang aja ke gurunya biar gurunya yang nyampein supaya anaknya lebih percaya gitu omongan gurunya ketimbang omongan orang tuanya. Artinya apa? Anak-anak itu lebih percaya gitu ya apa yang disampaikan gurunya. Harapannya sosok guru itu tidak ada perubahan. Artinya memang seseorang yang bisa digugu dan ditiru. Nah, kesini makin maju perkembangan teknologi, makin pula perubahan yang luar biasa, baik itu bukan cuma di gurunya tapi juga di anak didiknya. Kalau zaman saya sekolah dulu itu yang ditonton kan cuma TVRI ya, kemudian adalah RCTI waktu itu, cuma kan yang bisa nonton anak-anak atau orang-orang yang punya kemampuan lebih, harus pakai parabola dan lain sebagainya, sehingga input untuk anak-anak itu lebih sedikit gitu. Dibandingkan sekarang, dunia dalam genggaman, anak-anak sudah bisa lihat apapun, kapanpun, dimanapun dengan gadget yang dia punya. Nah, kalau misalnya gurunya tidak tahu lebih dulu, itu rasanya akan ya murid itu kan punya waktu kapanpun ya untuk mengeksplor informasi. Nah, guru juga harus punya kemampuan yang mungkin di atas anak-anak, artinya eksplornya lebih dalam, lebih luas begitu ya, dan punya kemampuan menginspirasi, kemudian punya kreativitas yang tinggi, dan tidak pula melupakan tadi digugu dan ditirunya. Artinya semua langkah yang dilakukan oleh seorang guru itu harapannya bisa, kalau dulu nih balik lagi ke zaman dulu, SD Sin Karolus itu terkenal disiplinnya luar biasa. Zaman saya sekolah itu kami ya nakal ya, anak-anak sekolah itu anak SD itu pasti nakal. Zaman itu dimarah guru sampai copot rambut ini beberapa helai itu biasa. Saya tidak akan berani ngomong ke orang tua kalau saya barusan copot rambutnya 10 helai gitu. Gak akan berani ngomong ke orang tua karena orang tua pasti juga akan marahin saya. Yang didukung malah gurunya bukan sayanya gitu ya.
Sehingga hal-hal semacam itu di zaman itu biasa saja. Bahkan ada teman yang saking nakalnya, mungkin saking mangkalnya gurunya dipukul pakai kursi kayu, waktu itu hancur kursi kayunya. Anaknya sih nggak apa-apa ya, mungkin kursinya juga udah jelek gitu ya, dipukul pakai kursi kayu itu, kursi kayunya hancur. Tapi ya itu tadi, kita waktu itu tidak mengapa, hal itu biasa. Nah zaman sekarang kalau itu diterapkan, kayaknya sudah tidak lagi bisa diterapkan. Anak-anak zaman sekarang itu dan guru zaman sekarang baiknya harusnya itu jadi teman, jadi sahabat. Kalau dulu guru itu saya aja menyegani seorang guru, kemudian support itu dari orang tua, kemudian sehingga guru tadi bisa melakukan hal semacam itu. Bukan bermaksud untuk menyakiti muridnya, bukan, tapi dengan didikan yang keras. Kalau saya menganalogikan lagi, zaman saya itu permainannya juga permainan yang keras. Artinya kami lari-larian, kemudian dulu ingat ada main badus namanya, yang mukul pakai bola kasih. Ada juga yang bukan bola kasih, isinya batu gitu. Waktu itu saking ekstrimnya. Ada lagi main apa ya namanya, macam-macam permainannya. Yang itu permainannya adanya di luar, ya, di outdoor, dan itu lari-larian dan sebagainya. Main di sungai, main ke laut dan sebagainya. Anak zaman sekarang permainannya serba halus. Kenapa serba halus? Mainannya gadget. Jadi kan gadget nggak mungkin dikerasin ya, nggak mungkin dikasarin, pasti dihalusin. Harus halus gitu. Ketika permainannya permainan halus, sehingga interaksinya pun juga harus halus, kira-kira begitu. Ketika kami waktu itu dicabut rambutnya sampai 10 helai copot karena terbiasa bermain keras, artinya biasa di outdoor, itu biasa aja. Dan itu bukan hal yang kasar menurut kami waktu itu. Nggak keras ini dicabut, ini udah biasa aja. Biasa dipukul pakai batu, kira-kira begitu kan ya. Bisa dilemparin pakai bola kasti, biasa. Jadi ketika mungkin dipukul pakai penggaris besar panjang itu patah 8 gitu biasanya. Itu biasa aja karena mungkin terbiasa dengan keras. Nah, anak sekarang itu permainan halus, biasanya main gadget dielus gitu gadgetnya, karena kalau dipukul nanti hancur tuh dimarahin bapaknya. Itu kalau sekarang dikasarin, mungkin dipukul pakai mustar ya, dipukul gini aja rasanya udah terasa sekali sampai hati ya, sehingga sekarang paradigmanya jadi harusnya berbeda. Jadi baiknya bukan berarti guru dulu nggak jadi sahabat kami, enggak, tapi kita lebih lebih kesegan ya gitu ya. Anak-anak sekarang pun rasanya juga segan ke gurunya, tapi akan jauh lebih bermakna kalau menurut saya. Untuk zaman-zaman sekarang ini, guru-guru itu baiknya jadi sahabat murid. Ketika jadi sahabat, ini udah bestie nih, udah akrab, sampai angin pun nggak lolos, saking akrabnya gitu ya. Lengket banget gitu. Itu apapun yang disampaikan seorang sahabat biasanya didengerin sama sahabatnya, saking akrabnya gitu ya. Biasanya sih gitu. Jadi ada perubahan mindset gitu ya? Iya, harapannya ada perubahan paradigma, ada perubahan mindset, ada perubahan pola pikir dari seorang guru dan dari anak-anak murid tentunya, bahwasanya guru zaman sekarang bukan berarti tidak mau berperilaku keras, bukan hanya sekedar dilarang oleh hak azazi manusia, HAM gitu ya, tapi juga karena memang yang paling pas rasanya tadi sesuai dengan bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Itu masa-masa sekarang itu adalah masa-masa bagaimana seorang guru bersahabat dengan siswanya, jadi sohib gitu ya, jadi bestie dengan sahabat dan dengan muridnya. Dan jangan pula khawatir. Ada orang berpikir begitu. Ada pula guru-guru yang menyampaikan ke saya, Pak, kalau misalnya kita sama murid beda niat Pak dengan murid-murid zaman dulu. Murid-murid zaman dulu itu kalau misalnya lihat gurunya tahan lari gitu, maksudnya tahan menghindar, lebih baik menghindar ketimbang ketemu guru. Anak-anak zaman sekarang Pak, kita lewat, hai Pak, gitu, gitu ya. Beda. Saya bilang beda. Saya bilang itu bukan berarti tidak sopan. Nah ini nih, teman-teman guru juga, yuk mari kita coba geser dah ininya, jangan berpikir
kita ini hidup di masa sekarang, bukan di masa kita dulu. Kalau di masa kita dulu mungkin polanya memang seperti itu. Tapi di masa sekarang anak-anak dengan hey kepada gurunya itu bukan berarti dia tidak sopan. Tapi itulah saking akrabnya, saking merasa udah kenal dekat sehingga kalau misalnya dia Bapak gitu, rasanya tuh kita jadi guru pun senang. Iya, artinya bukan berarti mereka tidak sopan, tapi mereka merasa sudah sangat akrab sehingga tidak akan mengapa kalau berlaku seperti itu. Tadi dengan sahabat rasanya dengan diperlakukan seperti itu kan rasanya senang-senang aja. Nah, artinya dengan berlaku seperti itu anak-anak murid kita bukan berarti tidak sopan, tapi itu merasa akrab, merasa dekat, kemudian dianggap seperti temannya. Dan itu rasanya menurut saya tidak ada yang salah di sana. Bahkan ini hal-hal semacam ini yang rasanya perlu dipupuk sehingga anak-anak tidak lagi perlu dikeraskan, tidak perlu lagi dipukul, tidak perlu lagi hilang rambutnya beberapa helai. Bahkan Pak Gubernur kita sekarang mendatangi beberapa sekolah gitu ya, bukan bawa gunting tapi bawa barbershop. Tukang potong rambut profesional yang dibawa supaya anak-anak itu dibuat modelnya juga sudah bagus. Kalau rambutnya panjang itu jangan gurunya yang motong, ada gitu kan ya. Dibawain barbershop langsung supaya memang artinya apa? Ini mendekatkan. Artinya kita berusaha menjadi teman, berusaha menyelami seperti apa sih kondisi anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita itu trennya seperti apa, pengennya seperti apa. Kita tidak mungkin menghalangi teknologi yang kita tidak mungkin melarang anak-anak untuk tidak bawa handphone, tidak pegang handphone, tidak bermedia sosial. Tidak mungkin kita semakin kita tahan, semakin kita tekan, semakin jadi anak-anak itu semakin mencari cara bagaimana caranya supaya tetap dia pegang handphone, gitu kan? Artinya apa? Artinya tinggal kita yang mencari cara bagaimana supaya gadget ini, handphone ini bisa dipegang tapi bermanfaat. Gadget ini bisa dipegang tapi bisa mensupport anak-anak untuk mendapatkan ilmu lebih banyak dari luar. Oke, panjang banget pokoknya kalau bicara tentang guru itu ya Pak ya, dari dulu sampai sekarang. Tapi nyambung yang tadi digitalisasi tadi, di sekolah kami ini sekarang sudah anak-anak diperkenankan malah Pak ya, dan kita memang sudah memanfaatkan LMS. Jadi kita mulai dari kita modelnya flip classroom. Jadi sehari sebelumnya guru tuh kirim materi dulu. Nah, materinya di LMS itu, jadi anak-anak baca dulu di rumah. Bener. Jadi ketika di sekolah besoknya ketemu guru, tinggal tanya jawab mana yang belum jelas. Jadi di sekolah kami nggak ada PR Pak. Sudah tidak ada PR? Nggak ada PR, bener-bener merdeka. Iya. Tidak ada PR lagi di rumah. Karena kan kita udah bahas tuntas di sekolah. PR-nya mereka di rumah itu baca materi sebelum untuk besoknya. Itu di setiap harinya seperti itu. Artinya materi disiapkan, disimpan di LMS, dan anak-anak diperkenankan baca dulu seharian semalaman gitu ya. Besok pagi tinggal diulas apa yang kira-kira menjadi pertanyaan. Kalau itu efektif? Efektif. Bahkan ujian pun kami udah nggak pakai kertas. Paperless? Tidak ada kertas lagi? Tidak ada kertas lagi, pakai itu, pakai LMS juga. Jadi anak-anak handphonenya dimanfaatkan untuk. Betul. Jadi ketika ujian gitu ya, nggak bawa amplop lagi kita Pak gurunya. Tidak perlu lagi ya? Cuma bawa untuk tanda tangan. Sebenarnya presensi udah di LMS, cuman kan kita supaya ada dokumen kita juga kan. Jadi anak-anak pakai. Di semua kelas ya, mulai dari kelas 7, 8, 9 udah pakai itu semua paperless. Dan kalau yang soalnya kayak pilihan ganda semua, mereka langsung tahu nilainya bisa. Jadi bisa langsung ketahuan. Terus kita guru bisa masukin pembahasannya juga. Misalnya salah yang mana ini kayak gitu. Ternyata dunia itu berubah secepat itu. Dan yang namanya teknologi pasti memudahkan. Hadirnya teknologi itu dipikirkan oleh penemu-penemunya itu untuk memudahkan kita membuat waktu yang awalnya panjang jadi pendek, maksudnya meringkaskan pekerjaan. Yang jauh jadi dekat. Yang jauh jadi dekat. Nah, jangan sampai yang dekat jadi jauh nih karena sibuk dengan gadgetnya. Itu dia. Dan memang tantangannya kan ketika di sekolah nih orang tua khawatir Pak. Gimana ya nanti anakku malah di sekolah main game. Dan nonton-nonton yang lain-lain. Nah, terus kami sampaikan kalau ya di sekolah HP itu dipakai cuman pas diperlukan. Kalau tidak diperlukan dikumpulkan. Artinya ada memang gurunya yang
Iya, dikoordinir. disimpankan di dalam. Betul. Jadi ketika anak datang langsung dikumpul, nanti pulang baru dikembalikan kalau nggak dipakai gitu istilahnya Ya, kan. ya. Gitu. Artinya tidak akan gadget yang dipegang itu tidak membuat anak-anak jadi main. Nah itu terus tadi sudah disentil-sentil gitu ya Pak Hendra tadi SIN Karolus, sekolah di Karolus juga ternyata. Iya. Jangan-jangan Pak Hendra ini kakak kelas saya atau adik kelas atau gimana ini ya? Kayaknya ada kelas ya kayaknya. Bapak dulu di Karolus TK, SD, SMP, SMA? SD. Sama berarti ya? Ya. Coba saya tanya nih, Bapak kelahiran tahun berapa sih Pak? Saya kelahiran kalau ngaku 99 itu masih saya. Kayaknya malah percaya 2000 Pak. Saya kelahiran 84. Oh 84, berarti beda 10 tahun Pak? Iya, oh iya. Pak ada 94, iya berarti saya lulus SD, Pak Hendra udah Iya. mana-mana ya? Iya, saya Oh 84, berarti tahun 90 saya masuk SD. Oh, Ya, berarti 90 zaman saya masuk SD. gempa besar tahun 2000 itu posisinya sudah lulus ya? Saya sudah masih SMA. SMA ya. Tahun 2000 itu masih SMA. Tahun Oke. 90 masuk SD. Waktu itu pokoknya kan masih SD ya, nggak tahu ya, artinya orang tua semua yang mengurus. Kemudian abang saya juga di sini. Cuma saya sama abang terpaut 5 tahun. Jadi saya masuk SD kelas 1, abang sudah kelas 5. Jadi Beda 5 tahun. mungkin orang tua melihat artinya SIN Karolus zaman itu, dan mudah-mudahan sampai zaman sekarang ya, kalau lihat ini ceritanya Bu Anas tadi luar biasa, sudah pakai elemen dan segala macam. Disiplinnya tinggi dan saya merasakan. Jadi SIN Karolus itu betul-betul menerapkan siswa itu harus disiplin gitu ya. Dan apa ya, saya Muslim, Iya. Muslim, artinya Sedangkan Karolus adalah Karolus sekolah adalah Katolik. sekolah Katolik. Iya. Kami waktu itu memang tetap minoritas ya, tetap minoritas. Saya bersama teman-teman ada sekitar 10 sampai 15 orang lah ya. Dia Muslim. Zaman itu sudah belasan. Rame, ya, ada 10 sampai 15 orang teman-teman yang juga Muslim. Dan artinya begini, mungkin worry juga ya, nanti apa dan apa begitu ya ini. Sebentar Pak, Bapak ingat nggak guru yang ini waktu Bapak sekolah dulu? Allah Akbar. Ya ingat saya nggak ya? Coba kita cek Itu ya. Pak. Kita lagi cerita-cerita Pak. Kita mengulik kisah masa lalunya Pak Hendra. Jadi kita ketemu dengan guru kita ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Hendra mungkin ingat nggak ya Pak Yakub dulu ngajar Bapak kelas berapa? Bentar. Kalau nggak kelas 3, kelas 4. Ngajar mata pelajaran. Ngajarnya di kelas ini. Ngajar di sini. Oh berarti sudah di kelasnya di sini juga dulu ya. Sudah di sini. Di sini tapi kan belum rehab. Belum masih yang lama. Ya. Nah, sekarang Pak Yakub ingat nggak dulu Pak Hendra ini karakter murid yang gimana? Cemerlang kah? Atau nakal atau gimana coba Pak? Yang jelas kalau yang saya kenal tuh aktif. Oh, Apalagi di pramuka. asik. Salam pramuka. Ya kalau pramuka saya ingat ini ya. Ingat ini. Aktif, ceria, termasuk bisa ngontrol emosi juga kan? Pentolan lah ya. Iya, dengan teman-temannya juga bisa bergaul. Iya. Sekarang dia jadi kepala BGP itu rasanya. Jadi guru tuh sebangga itu ya Pak ya. Sekarang kalau saya tanya sama Pak Hendra, tadi kan sudah cerita sedikit nih Pak. Pak Hendra ini sekolah di Karolus karena abangnya sekolah di Karolus juga. Abang saya juga di Karolus. Tadinya tuh saya mau tanya kalau Bapak udah pernah tanya belum sama orang tua kenapa kok di sekolah ini Karolus? Ternyata Bapak udah cerita sendiri tadi, lihat progres abangnya begitu, jadi adiknya dimasukin. Ya, karena ya tadi rasa dapat disiplin ya di sini artinya. Teratur memang apa ya rasanya ada hal yang berbeda soal kedisiplinan di Sampai sekarang masih ke bawah itu aura sempat disiplin. tapi itu membantu ya artinya dasarnya sudah dapat sehingga merasa bahwa disiplin memang kunci awal ya, artinya ketika kita disiplin waktu, kemudian kita segala sesuatunya dipersiapkan,
mulai dari zaman itu kita sudah disiapkan untuk punya agenda. Jadi sampai sekarang ya Pak ya? Ya, murid-murid itu harus mencatat begitu ya, apa yang harus dibawa besok, apa yang harus dikerjakan, kemudian apa yang harus diperiksa oleh orang tua di rumah, kemudian ada buku kontrol itu tadi berupa agenda yang memang orang tua bisa lihat apa saja yang dikerjakan anaknya, apa yang harus dipersiapkan besok, sehingga saya itu hal yang menarik dan sejatinya bisa jadi praktik baik buat yang lain. Artinya zaman tahun 90 saja itu sudah ada buku kontrol yang memang bukan gurunya yang menulis, tapi kita diminta untuk menulis. Gitu. Jadi ingat banget waktu itu ada juga teman-teman yang masih belum bisa menulis dan belum bisa baca, tapi artinya bimbingan bahwa dari guru-guru di Carolus waktu itu tidak artinya anak-anak tetap bisa nulis. Akhirnya diajarkan untuk bisa tetap menulis sendiri di agendanya, sehingga orang tua, artinya buku kontrol tadi, orang tua bisa tahu apa perkembangan anak dan sebagainya. Itu berlangsung sampai kelas 6 ya Pak ya. Sampai sekarang juga sampai sekarang malah ya. Jadi anak-anak nulis sendiri, orang tua tanda tangan kan? Betul, orang tua tanda tangan. Dan itu cemas kalau misalnya orang tua lupa tanda tangan, Pak. Langsung itu. Zaman itu cemas karena tadi kan. Takut kalau nggak dikasih uang jajan. Terus tadi nyambung yang tadi Pak Hendra kan agamanya Muslim, lalu sekolah di sekolah Katolik. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, ada pergulatan nggak sih sebenarnya emosional? Aduh, teman-temanku berdoanya begini, saya malah ikutan mimpin doa, Mbak. Serius? Wah, berarti Bapak ingat dalam nama Bapak gitu ya? Nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus saya masih hafal. Tapi sampai sekarang juga masih Islam kan ya Pak? Masih. Ya, artinya begini. Jadi memang sekolah kita ini kan tidak memaksakan seseorang untuk Katolik. Karena yang kita tanamkan adalah kemanusiaan. Betul. Karena banyak orang beragama yang tidak berkemanusiaan. Ada kan banyak kan? Itu yang lebih bahaya. Saya tidak menunjuk pada siapa, tapi karena yang kita bangun adalah sisi kemanusiaan, bukan masalah keagamaan. Bukan akidah agamanya, bukan. Nah, saya merasakan itu. Artinya kita tidak pernah dipaksa untuk artinya pindah agama dan sebagainya. Tidak ada pemaksaan soal itu. Bahkan pun tidak ada paksaan untuk ikut pelajaran agama waktu itu. Tidak ada paksaan. Artinya mau ikut silahkan, tidak mau ikut pun tidak mengapa. Tapi kalau Bapak ikut? Saya ikut waktu itu. Saya hafal sampai sekarang. Ikut Golgota dan lain sebagainya saya masih hafal. Tapi itu tadi artinya itu jadi pengetahuan tambahan buat saya. Artinya bahwasanya hal-hal semacam ini kan tadi Pak Yakob bilang ini urusannya kemanusiaan. Artinya bahwa cinta kasih, saling menyayangi, saling menghargai, itu yang lebih ke sana penanamannya. Betul. Jadi ibarat kata kalau kita agama itu kan cuma kendaraannya, tujuan kita kan sama. Dan mungkin kalau saya lihat nih ya, kalau dari saya pribadi lihat profil seorang Pak Hendra itu kan sosok yang penuh toleransi. Terus modelnya mungkin bekalnya dari situ itu juga ya Pak ya. Jadi artinya merasakan betul bahwa toleransi beragama yang sangat kuat ya di Carolus. Carolus ini berdiri di daerah yang lingkungannya semuanya Muslim. Betul. Semuanya Muslim, dan itu yang artinya dan tidak ada pula yang rasanya mengganggu, merecoki, nggak ada yang misalnya merusak fasilitas Carolus, nggak ada rasanya. Artinya ini yang kita sama-sama tunjukkan bahwa kita sudah belajar toleransi itu sejak kecil. Saya belajar toleransi sejak kecil. Bahkan tidak sedikit warga sekitar sini, bahkan mungkin yang di luar Muslim itu menyekolahkan anaknya di sini gitu ya. Artinya tadi yang kita Carolus tidak menjual agamanya. Artinya bukan itu yang dijadikan nilai ini ya, bukan, tapi ini kedisiplinannya, kemudian bagaimana guru sama murid berinteraksi, kemudian bagaimana sekolah itu dibangun dengan hubungan yang baik antara guru dengan masyarakat sekitar. Itu yang dijadikan dan prestasi yang pasti. Waktu itu Carolus tidak bisa dipandang sebelah mata untuk prestasi gitu ya dengan sekolah-sekolah lain. Saya ikut juga waktu itu Pak, walaupun nggak menang. Dan kita punya sumbangsi, dan itu yang artinya yang jadi nilai plus sampai sekarang rasanya untuk St. Carolus tetap bisa diterima oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu kira-kira.
Wah, luar biasa ya ceritanya. Semenarik, semenginspirasi itu ya. Mungkin Pak Yakub juga nggak nyangka bakal Pak Hendra ketemu ceritanya gini ya. Iya, betul. Tapi Pak sebenarnya jujur ya, di awal Bapak masuk sekolah di sini itu Bapak atau orang tua atau dari kerabat ada kekhawatiran nggak? Wah, ini jangan-jangan nanti dia nanti dia minder atau apa? Ya, gini nih, saya pengen ceritanya gini. Kalau dari itu sih nggak ada ya, artinya bahkan sepupu-sepupu juga ada yang alumni sini. Iya. Ya, tidak ada pula yang mengkhawatirkan terkait itu sih, rasanya sih tidak. Artinya sampai bahkan abang saya sampai SMP. Abang saya SMP di sini. Alumni ya. Ya, abang saya SMP alumni SMP Carolus. Cuma saya yang nggak ke Carolus lagi. Saya bosan di luar negeri kayaknya Pak ya. Di negeri. Ya perlu juga variasi itu. Ya, jadi saya lulus SD ke sekolah negeri dan apa namanya ada hal yang berbeda. Jadi gini, di Singkarulus itu kan lebih homogen Pak. Jadi artinya yang bersekolah di sini itu homogen sifatnya, artinya beda suku, agama dan sebagainya itu lebih homogen. Ketika di SD Singkarulus, kalau boleh menyombongkan diri, saya itu cukup ternama lah di sini. Iya. Karena gugus depan gudep waktu itu zaman saya kelas 6 apa kelas 5 waktu itu ya Pak? Kelas 5. Ya, saya kelas 5 SD itu gudep itu baru dapat. Gugus depannya SD Singkarulus waktu itu 03, 023, 03, 024 ya. Iya. Dan saya waktu itu ikut serta bantu ngurus ke Polres segala macam. Ikutan saya itu, ikutan. Jadi tahu banget tuh proses dan sebagainya. Kemudian walaupun minoritas, artinya saya itu termasuk yang dipakai, artinya ingat banget, dan itu harus sekali rasanya. Saya jadi pemimpin upacara waktu peresmian gudep waktu itu. Ya, Cacam, keren. Saya pemimpin upacara waktu itu, dan itu harus sekali. Kita tuh langsung kemah ya Pak ya. Iya, betul. Langsung kemah Sabtu Minggu waktu itu. Jurit malam segala macam, dan itu serunya luar biasa. Artinya ketika di sini kemudian yang dikedepankan adalah memang prestasi, artinya anak punya kemampuan, mau dia dari agama manapun, suku manapun, kemudian mau dari manapun itu tidak ada masalah, dia akan tetap bisa diberdayakan, dia akan tetap bisa menunjukkan prestasinya dan sebagainya. Ini tidak lagi membanding-bandingkan, tidak, tapi ini yang saya rasakan. Artinya anak SD baru lulus kemudian masuk ke sekolah, saya kembali ke negeri, tidak luar negeri lagi, saya kembali ke negeri yang jauh lebih heterogen, artinya tidak homogen Singkarulus. Saya shock culture. Pak. Panik di awal. Ya, dan itu padahal saya tidak bodoh-bodoh amat ya Pak. Alhamdulillahnya. Artinya di sekolah tempat saya bersekolah di SMP itu ada jenjangnya. Artinya ada kelas unggulnya. Alhamdulillahnya saya masuk kelas unggul itu berdasarkan waktu itu masih zaman NEM. Zaman NEM. Dan saya itu cukup lah Pak untuk bisa masuk kelas unggul. Walaupun kalau diurut-urutkan dari nomor dan itu diurutkan, saya baru tahu kalau absensi itu diurutkan dari NEM tertinggi sampai NEM terakhir. Bukan abjad ya? Bukan abjad. Atau awal itu, Bu Anas. Jadi NEM tertinggi. Saya pikir saya juga gak kalah lah sama yang akhirnya terpilih itu. Usut, oh ternyata punya kakak dia. Itu yang saya rasakan waktu itu. Kok gini gitu, kok nggak objektif banget gitu, kok nggak berdasarkan hasil ini. Nah itu yang waktu itu shock culture yang menurut saya cukup lama itu akhirnya ayah menyesuaikan diri, mau tidak mau kan kita harus menyesuaikan. Inilah kondisi yang realnya ya seperti ini gitu. Realnya hidup tuh ternyata memang kerasnya seperti itu. Bagaimana caranya supaya bukan cuma sekedar mengandalkan kemampuan secara pribadi, artinya kita juga perlu bersosialisasi. Itu yang saya pikir, artinya bukan memanfaatkan orang dalamnya, tapi ini memanfaatkan jejaringnya. Bahwa sendirian itu memang oke. Kita sendiri bisa itu memang bagus.
tapi together we are better. Sama seperti baju yang saya pakai nih. Asik. Nah, Bergaul bahwa juga bersama-sama baik. bergaul Lebih itu baik. lebih baik. Baik daripada Punya sendiri. banyak dari Iya. punya ini dan tidak merasa. Saya ingat banget waktu itu Bu Ani, kepala sekolah Ya, zaman itu, Bani, ya. bilang kamu jangan jadi kata di dalam tempurung. Betul. Waktu itu saya ketika perpisahan, kalau nggak salah jadi ada drama lah waktu itu, saya jadi pangeran kodok waktu itu. Waduh. Bu Ani bilang kamu jadi pangeran kodok, tapi jangan jadi kodok dalam tempurung. Itu yang saya ingat dan akhirnya ya iya, artinya kita tidak bisa nih merasa kita paling hebat sendiri, mentang-mentang di Karolus saya dipakai, kemudian sibuk sana sini, kemudian merasa paling hebat, nggak bisa. Nggak bisa. Bahwa di dunia nyata itu bahwa di atas langit masih Masih ada ada langit. langit. Kemudian jangan pernah lihat ke atas terus bahwa kalau lihat ke atas terus nanti kesandung ya Pak. Ya, betul. Rajin-rajin lihat ke bawah supaya bisa tahu bahwa sebenarnya kita ini hadir untuk bisa kasih manfaat buat. Keren, mantap ya. Nah, itu kan Ini berkat flashback. Bapak. Kalau Bapak selain Pak Yakub ingat siapa lagi nih gurunya dulu? Banyak ya. Pak Parjo. Kelas Pak Parjo, Bu Partina, Bu Ani, Bu Asi, Bu Rosa, Iya. Pak Mardiman, Pak Sam, Oh iya. Pak Thomas, apa lagi ya? Pak Marjo tadi ya? Oh iya, almarhum Pak Marjo, udah almarhum. Pak Marjo udah almarhum. Pak Sadikun. Pak Sadikun. Banyak. Olahraga. Ayo siapa? Yang meneruskan saya jadi berolahraga. Apa ya Pak? Ayo, rumahnya di sini. Tetangga Pak. Tetangga. Ketemu kayaknya Pak. Almarhum Pak Almarhum. Suridi. Oh, Pak Suridi. Iya. Saya guru silat saya itu. Oh, Bapak dulu ikut pencaksilat itu ya? Saya ikut pencaksilatnya Pak Suridi. Jadi Bengkok ini saya hidung Oh iya. main waktu itu. Semantap itu ya. Suridi, ya. Kalau tadi kan cerita pengalaman berkesannya yang keren udah kan tentang pramuka. Mungkin selain pramuka nih, Pak Hendra bisa sharing ada pengalaman apa lagi waktu Bapak SD yang terkesan lainnya? Dulu ada mungkin masih saya Pak ya belajar memasak dan table manner. Kayak belajar cara makan yang Ya, benar jadi gitu ya. waktu itu kita diminta untuk bawa bahan-bahan untuk memasak. Kita disuruh masak. Oke. ya. Disuruh masak ya Pak ya. Itu PKK waktu itu. Ya. Itu PKK ya betul. Jadi PKK ya. Betul, PKK. disuruh nyiapin meja begitu ya. Itu pokoknya alat-alat yang perlu dibawa itu kita diminta dicatat, kemudian kita satu kelompok gitu bawa yang dimiliki, kemudian disuruh nyusun table manner yang benar, meja piring itu seperti apa, garpu di mana, garpu kecil, garpu besar, kemudian pisau, gelas, kemudian nah itu termasuk hal yang berkesan ya. Anak SD kelas 6 disuruh bawa bahan masakan dan tidak boleh sudah dimasak. Masak Ya, sendiri. Harus masak sendiri. ya. Harus masak sendiri, bawa kompor. Nggak ada kompor gas waktu itu ya, kompornya kompor minyak. OCK waktu itu, Hok. Oke ya. Itu udah top banget pakai Hok ya Pak. Oh, udah luar top itu, biasa Pak. kalau waktu itu luar biasa. Kompor minyak itu gitu ya, yang aroma kalau dimatikan itu enak banget. Tapi bawa kompor, bawa kuali, dan itu pengalaman yang juga menyenangkan ya rasanya, belajar. Dan satu lagi olahraga, kita bukan cuma sekedar dikasih alat terus disuruh main, enggak. Ada materi dulu yang kita diberi materi dulu, bahwa misalnya nih kasti itu mukulnya ini, ukurannya gini. Jadi kita bukan cuma sekedar dapat mainnya, tapi juga dapat materi dulu. Teorinya Teorinya juga dikasih juga. Jadi taunya dua, praktek iya, teori Iya, iya. teori juga. Dan apa namanya? Biasanya di pantai kita main ya, Pak ya. Iya. Nah, itu ya, menyenangkan ya menurut saya. Artinya saya merasa masa-masa kecil saya juga rasanya cukup Bahagia. Ya, cukup bahagia. Sekarang pun bahagia ya. Pak? Alhamdulillah. Oke deh, itu Anak pengalaman. berapa sekarang? Satu, Pak. Satu. Nambah lah. Baru dapat lah. Baru dapat. Wah, sekian lama. Betul, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa ya Pak Hendra ya ceritanya ya. Mudah-mudahan nanti adik-adik SD yang nonton ini semakin terbuka juga. Ya, artinya apa ya? Yang pasti semua hal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru
itu tidak ada yang tidak ada manfaat. Betul. Semua pasti ada manfaatnya, dan jangan pernah walaupun mungkin rasanya ngapain selalu gini nih, ngapain selalu gini. Saat ini mungkin belum terasa Ya, betul. manfaatnya, Ya. tapi yakinlah bahwa semua hal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu adalah semua hal yang bisa kita jadikan bekal untuk nanti ke depan, untuk artinya di kehidupan selanjutnya gitu ya, dan itu luar biasa. Iya, betul. Kayak tadi cerita Pak Hendra yang buku agenda itu kan sampai sekarang kalau saya pribadi itu sangat penting, Pak. Dan- Jadi minimal nih kayak sekarang kan zamannya sticky note ya. Ya. Tulis itu tempel kalender. Sampai sekarang mau lihat kalender angkanya nggak kelihatan lagi, Pak. Dan itu membantu sekali. Iya, ya, membantu sekali. apalagi bahwa tulis apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu Iya. tulis. Iya, betul. Nah, itu cerita tentang masa lalu Pak Hendra. Sekarang kalau sekarang nih, Pak. Kalau sekarang posisinya Pak Hendra sudah di BGP, sudah sering melihat berbagai macam karakteristik guru. Kalau guru Carolus sendiri di mata Pak Hendra gimana sekarang? Ah, ini saya mau komentar takut salah karena bukan apa-apa, karena saya memang lama sekali loh kontaknya Pak, artinya tidak pernah melihat perkembangannya seperti apa, tidak pernah tahu secara detail seperti apa. Kemarin diundang Pak Yuda, alhamdulillah, untuk acara Carolus Competition, ya hari tanggal Februari. Ini menarik ya menurut saya, artinya ajang yang dibuat oleh Carolus melalui Yayasan Ratna mengajak anak-anak untuk berkompetisi. Iya. Dan rasanya ini anak-anak kita ini haus dengan hal seperti itu. Artinya kompetisi-kompetisi yang membangun jiwa perjuangan, Juang. Conviction. iya, itu rasanya sangat perlu. Dan saya bilang ini dua, dia udah ada satunya Pak Yuda. Iya, udah ada satunya Pak. Artinya satu hal yang baik dan Akan rasanya akan dilanjutkan. terus dilanjutkan. Saya punya kontaknya Bu Rosa karena beberapa kali komunikasi Iya, Pak. betul. Jadi saya lihat ini di SD kan sudah punya kegiatan P5 kayaknya ya, Ya, yang P5 ya. apa namanya, pupuk itu Pak. Ya. Saya sempat bilang ke Bu Rosa waktu itu, Bu, kalau cuma Pak Yuda juga sudah saya bilang kemarin, kalau cuma Carolus yang buat, kemudian Carolus yang memanfaatkan, itu cuma Carolus yang bisa menikmati. Kalau ajak sekolah sekitar, Oke. ini Carolus sudah jadi nih, sudah siap nih, sudah jalan, artinya pembagian klasifikasi sampahnya sudah jalan, kemudian sudah bisa buat artinya komposnya, kemudian apa namanya, ekoenzimnya sudah jadi. Alangkah baiknya kalau dibagikan nih praktik baik yang sudah berhasil ini ke sekolah-sekolah sekitar yang mungkin saja punya permasalahan yang tidak jauh berbeda. Betul. Artinya masalah sampah, Betul. masalah bagaimana anak-anak tahu bahwa sampah ini taruhnya di sini, sampah ini taruhnya di sini, sampah plastik taruhnya di sini. Itu rasanya akan lebih menarik ketika sekolah-sekolah sekitar, nggak usah jauh-jauh. Saya bilang, kan kita sekitar ini ada banyak sekolah nih. Ya. SD 11, ada SD 47, 8, 37, yang SD 1, yang kalau misalnya dikumpulkan kemudian dibagikan informasi ini rasanya akan wow. Ya, dampaknya loh. Nah, itu dia. Dampaknya betul. Jadi lebih berdampak, Itu lebih luar biasa ya. lebih banyak yang tahu sehingga lebih banyak yang memanfaatkan. Dan lagi-lagi pionir tetap di Carolus, artinya Carolus yang sudah mencoba duluan, dan artinya hal-hal baik semacam ini akan jauh lebih bermakna bagi sekolah-sekolah lain, kira-kira begitu. Kita catat ya, Pak ya. Ya. Oke. Ya, ini ide bagus ini. Iya. Perlu- Memang kan, perlu kita tularkan juga karena. Betul. Tapi ya saya sekarang ini kan menjadi kendala adalah gugus kelihatannya antara hidup dan mati. Aha. Nah, ini yang menjadi persoalan kan. Kalau dulu kan kita sering pertemuan gugus, bahkan Ya. berdirian di SD sini, Betul. di SD 37 kita Betul. bahkan membuat apapun sering bersama-sama. Bersama-sama. Iya waktu itu. Ya. Sekarang jadi kendala gugus kayaknya mati suri. Ya. Nah gitu loh. Dan rasanya tidak pula mengapa kalau misalnya di Sowel untuk dihidupin Iya, lagi perlunya. Sebenarnya dipancing dulu Apa kita artinya udah. ketika punya hal yang bisa dibagi, nggak masalah rasanya untuk apa namanya diundang. Kalau misalnya butuh penguatan, nanti kita teman-teman dari BGP, dari BPMP kan Siap. ini kita siap. Artinya
kadang-kadang gini juga, sekolah tuh kadang-kadang mikirnya gini, nanti kalau ngundang Pak Hendra, terus ngundang BPMP, terus ngundang, nanti mikirin nih masalah transportnya gimana, nggak usah dipikirkan masalah itu. Artinya BGP itu hadir, Balai Guru Penggerak itu hadir di setiap provinsi, harapannya mendekatkan. Artinya mendekatkan pemerintah pusat dengan teman-teman guru, kemudian bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi sebaik mungkin teman-teman guru. Jadi jangan pernah berpikir nanti gimana, nggak usah dipikirkan itu gitu. Yang penting ini kita bisa, kalau kita nggak diundang, mungkin rasanya kita nggak tahu man. betul, terus nggak berani gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nanti gugusnya gimana, nanti seolah-olah nanti kita yang sok-sokan gitu ya. Iya. Makanya sebenarnya ini peran Bapak Ibu pengawas sebenarnya yang jadi penjembatan antara sekolah yang, kalau kita menyebutnya sekolah sudah bertransformasi dan belum bertransformasi, artinya sekolah yang sudah punya praktik baik dan yang belum punya praktik baik. Kalau misalnya tiba-tiba ujuk-ujuk Pak Yuda gitu ngumpulin kepala-kepala sekolah, terus bikin alangkah pandir Pak Yuda gitu kan. Tapi kalau ada Pak Ansori misalnya begitu, pengawas kita yang menghubungkan ini, Mekarus punya praktik baik nih, undang yuk sekolah-sekolah lain didatangkan ke sini, teman-teman berbagi, itu rasanya akan jauh lebih. Artinya kami dari BGP siap, artinya support, teman-teman dari BPMP pun rasanya support, karena kalau kita di BGP ngurusin SDM gurunya Pak, kalau yang urusan sekolah manajerial itu kan ke BPMP. Tapi rasanya Bu Ita, Kepala BPMP pun rasanya juga akan support luar biasa hal baik semacam ini. Artinya jangan cuma berhenti sampai di sini. Ya, betul. Nah, dia bisa dibagikan lebih luas, lebih lebar, gitu ya, sehingga banyak yang tahu manfaatnya dan alhamdulillah insya Allah akan jauh. Oke, kita catat. Nah, tadi sudah disentil Pak Hendra, waktu itu kan datang, kita ada acara Karus Competition 2. Nah, mungkin komentarnya sedikit Pak, waktu itu kan kita anak-anak OSIS. Ya. Anak-anak itu jadi panitianya. Ya. Nah, di situ ternyata program kepala sekolah kita itu ada pembentukan karakter dengan kepemimpinan murid. Yes. Nah, itu menurut Bapak gimana? Keren. Keren, itu dulu ya. Karena yang pertama adalah harapan dari sebuah P5 proyek profil Pancasila, itu bagaimana caranya supaya yang menjadi garda terdepan itu adalah siswa. Oke. Bagaimana caranya mereka tahu prosesnya, tahu caranya. Dan itu sudah sejak dulu sebenarnya dilakukan. Iya, cuma namanya saya bilang, saya ceritakan waktu itu saya diajak untuk ikut ngurusin gudeg itu, supaya saya tahu bahwa itu prosesnya, gitu ya. Dan itu kami sebagai pengurus pramuka waktu itu diajak, artinya tahu betul, oh ini seperti ini, murusnya ke sini, murusnya ke sini, dan itu yang rasanya sekarang punya banyak apa ya, lebar sekali rasanya untuk terus dilakukan. Artinya dengan adanya P5 ini, gurunya cukup jadi fasilitator, artinya memfasilitasi saja bagaimana semua proses kepanitiaan siswa yang ngurus, kemudian ketua panitia duduk panitianya juga siswa. Jadi itu rasanya hal yang terus saja dilakukan, harus terus dilakukan, jangan. Nah ini tadi saya bilang Pak, nanti yang wawancara siapa? Bu Anas Pak, saya pengen protes sebenarnya. Kenapa nggak siswa saja gitu? Terus saya juga masih kayak siswa ya. Artinya biar apa ya? Kadang-kadang memberikan kesempatan untuk anak-anak maju ke depan. Kita lihat sama-sama ya Pak. Makin kesini anak-anak itu makin takut untuk maju ke depan. Gemeteran tuh pasti, pasti. Awal-awalnya pasti gemeteran. Bahkan saya pun masih gemeteran. Artinya masih memikirkan nanti saya ngomong apa, nanti salah omong, salah ini. Pasti. Tapi itulah tadi proses pembelajaran itu yang namanya salah harus dilakukan ya Pak. Harus kejadian. Justru harus salah dulu. Harus salah dulu. Gitu. Jadi artinya apa? Proses akhirnya jadi tahu oh, ketika ini salah nanti yang benernya seperti ini. Itu nggak apa-apa. Artinya biar anak-anak jadi tahu problem solving akhirnya jadi tahu. Kita, oh ini loh. Ini nggak apa-apa, ini masih salah nggak apa-apa. Nanti kita benarkan di next seperti ini. Dan itu pun saya lakukan kita. Kaget, bukan cuma saya yang kaget menjadi kepala waktu. Saya ini bukan apa-apa Pak di LPMP waktu, cuma staf biasa. Belum pernah jadi kepala seksi, belum pernah jadi kepala apapun, cuma baru jadi kepala keluarga Pak. Kemudian tiba-tiba kementerian lewat Dirjen GPK kontak gitu, minta saya untuk ikut bidding waktu itu. Bidding. Saya bilang ini nggak salah nih, saya ikut bidding.
ini nggak salah orang nih gitu kan ya. Enggak katanya gitu. Pokoknya ikut. Kami minta Bapak untuk ikut. Ini perintah katanya gitu. Sudah perintah saya ikut. Perintah ngapain lagi kan? Ya, saya ikut. Ya, Waktu itu niatnya Pak bukan untuk apa, bukan untuk jadi kepala, bukan. Niatnya waktu itu supaya yang meminta saya ikut ini tidak malu. Itu saja waktu itu niatnya. Itu cuma satu. Supaya yang minta saya ikut tidak saya buat malu. Jangan sampai saya ini malu-maluin. Yeah. Saya diminta ini maju. Artinya orang ini kan punya apa ya? Mempertaruhkan juga, Iya, kan? betul. Ketika dia minta saya untuk ikut, ketika itu saya malu-maluin kan nanti itu dia juga yang Malu. itu yang saya pikir awal. Artinya jangan sampai saya memalu-malukan orang yang minta saya. Tidaklah memikirkan nanti mau jadi kepala atau tidak, urusan kesekian lah. Iya. Ikutlah itu sampai akhirnya selesai biddingnya Pak. Saya bilang apa namanya ibu yang minta saya untuk ikut itu, tugas saya selesai ya Bu. Tugas saya selesai, sudah saya lakukan. Mudah-mudahan saya nggak buat ibu malu, saya bilang. Tiba-tiba Dan pada akhirnya waktu itu ini kalau memang masih boleh, masih panjang. Jadi masih panjang, tenang aja. Masih sampai 5 jam boleh. 2022 waktu itu, 2022 awal 2022 proses itu bidding itu selesai dan waktu itu kami berencana untuk berangkat ke Penang, Malaysia. Malaysia, melanjutkan program bayi tabung Pak. Jadi, kami itu udah waktu 2022 itu udah 12 tahun berumah tangga. 2020 sudah ke Penang untuk program. Waktu itu sudah dapat embrio, kemudian COVID sampai 2020 awal ke Penang, kemudian harus kembali dulu ke Indonesia karena di sana itu proses bayi tabungnya freeze embrio transfer. Jadi embrio itu di freeze dulu supaya si ibu bisa kembali dulu normal kondisinya habis disuntik hormon ya, karena proses bayi tabung itu kan ada suntik hormon. Jadi kalau menurut penelitian di sana itu harus freeze dulu 2 bulan, 2 kali siklus haid. Sehingga kami pulanglah ke Indonesia dan COVID melanda. Tidak boleh kembali, tidak boleh ke sana. Hampir 2 tahun. PSBB. 2022 itu Penang sudah buka, tidak lagi pakai karantina. Sehingga waktu itu pasca saya ikut bidding, kami sudah tidak memikirkan itu lagi karena memang tidak punya pemikiran bakal jadi apa-apa ya Pak. Artinya sudah persiapan untuk berangkat ke Penang. Minggu sebelum sudah beli tiket Pak, sudah kontak di sana, persiapan segala macam. Hari Sabtu harusnya kami berangkat ke Jakarta karena hari Minggunya berangkat ke Penang. Karena hari Senin itu istri saya haid pertama. Untuk proses bayi tabung embrio transfer itu dimulai prosesnya lagi harus maksimal haid hari kedua. Jadi nanti dipantau nih siklus haidnya kan ya, pantau siklus haidnya itu kalau perkiraan Senin tanggal 25 itu istri saya haid. Ya. Udah fix ini, udah matang lah, udah semua udah final segala macam. Kamis saya dapat undangan. Kamis Pak dapat undangan pelantikan. Hari Senin. Kacau. Ini antara Bingung. iya atau bagaimana gitu ya. Tapi lagi-lagi Tuhan Allah tuh atur yang terbaik. Betul. Dan itu yang terus saya yakin. Artinya semua kejadian yang ada di hidup saya itu pasti sudah diatur yang terbaik oleh Allah. Iya, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ketika dapat itu, ini bingung ya mau seperti apa. Kontak pengirim surat, saya bilang ini bener lah Pak, masa bohongan? Dia bilang gitu. Ini surat resmi yang menandatangani menteri, masa iya bohongan? Saya bilang saya ada planning untuk ke Penang. Iya, tapi tidak mungkin Bapak dilantik sendirian. Pasti bersama-sama. Diaturlah Pak bagaimana caranya supaya Bapak bisa tetap ikut pelantikan dan Bapak tetap bisa ke sana. Ya, sangat sulit. Tapi akhirnya lagi-lagi Allah kasih jalan baik.
syukurnya itu bisa di reschedule. Kalau soal tiket sih saya nggak terlalu pusing ya, nggak terlalu pusing. Tapi urusan siklus haid, Betul, itu yang nggak bisa. Ini yang nggak bisa kita atur ya. Sudah alami. Iya, itu yang nggak bisa kita atur, nggak bisa kita tahan gitu ya. Artinya kalau misalnya Senin itu istri saya dapat haid, itu akhirnya gagal lah kami. Iya benar. Doanya waktu itu kan awal-awal minta haidnya tepat waktu ya Pak, supaya tidak terlalu lama di sana. Ya. Sekarang diundur. Ya Allah, tepat waktu kan gitu, supaya tidak terlalu lama di sana, prosesnya biar cepat. Ketika itu ubah doanya. Diundur ya. Diundur dulu ya Allah. Sehari aja gitu. Itu akhirnya kami tetap berangkat seperti jadwal awal, karena Sabtu berangkat, Minggu kemudian Senin pagi saya berangkat ke Senayan. Itu sambil nunggu jadwal pelantikan sambil WA, udah haid belum sampai sore gitu kan. Waktu itu bulan puasa waktu itu Pak, puasa juga waktu Ramadan juga. Jadi selesai pelantikan, sore saya balik ke hotel, tanya udah haid belum, ya sudah, mudah-mudahan nggak haid ya, saya bilang gitu. Akhirnya kami berangkat Selasa pagi ke Pineng. Habis berbuka di hari Selasa itu istri baru haid. Itu memang sudah luar biasa, jalan Tuhan tadi ya. jalan Tuhan yang diberikan ke kami, dan itu luar biasa sekali. Pergulatan, kemudian proses, dan itu belum berhenti sampai di sana sebenarnya. Proses menjadi kepala Pak, belum pernah terbayangkan sebelumnya, tidak pernah tahu sebelumnya artinya mau akan seperti apa. Waktu itu BGP punya tim 60 orang, gitu Bengkulu. Karena ada Widya Prada juga kan waktu itu yang belum pindah ke BPMP. 60 orang. Dan itu usianya Pak, pautannya 20 tahun di atas saya Pak. Ketika habis dilantik kan saya langsung berangkat ya, langsung cuti dan berangkat. Memikirkan mau seperti apa, mau kayak apa, ini orang-orang tua semua. Pautan usia 20 tahun nih. Bisa apa gitu? Bisa apa, orang mandang saya seperti apa gitu. Tambah lagi saya nakal jadi rambutnya gondrong segini waktu itu. Jadi orang-orang di sana itu kayaknya saya itu rambut gondrong. Ini gondrong ke jadi kepala ini menjadi apa? Tapi lagi-lagi prinsip saya waktu itu, semua orang punya kemampuan. Setiap orang punya kemampuan dan punya kemampuan yang sama, walaupun dengan tingkat yang berbeda. Artinya prinsip awal yang memang juga dipesankan guru-guru di SD, orang tua, bahwa menghargai orang, mengorangkan orang, manusiakan manusia itu adalah kunci pertama. Betul. Dimanapun kita, siapapun kita, ketika kita bisa memanusiakan manusia, insya Allah jalannya akan lancar. Betul. Itulah kalau yang sudah penting lagi kita tetap tidak melupakan yang itu penting. Itu yang utama. Ya, karena bagaimanapun juga ini juga mungkin bagi pemirsa atau anak-anak ya tahu bahwa Tuhan itu tetap nomor satu. Betul. Ya. So hebat-hebatnya kita ini tetap Tuhan Betul. Betul. Itu penting itu. Itu dia. Ya. Itu yang utama Pak. Apalagi sekarang anak-anak kita ini kan sudah ditanamkan tentang PKT. Mungkin zaman Hendra belum ada namanya PKT. Sebenarnya karakter kita sudah tanamkan, tapi kan menyatu dengan pembelajaran. Karakternya disatukan dengan pembelajaran. Sekarang itu ada pembelajaran khusus pendidikan karakter sendiri 2 jam pelajaran. Sebenarnya anak-anak kita zaman sekarang ini harusnya lebih kuat karena punya karakter yang karena kita dididik 2 jam. Betul-betul memang menguatkan CC5 bagaimana bersyukur dan ini kan penting. Ya, kembali lagi bahwa pendidikan ini juga berhasil dan tidak hanya tergantung dari guru. Pertama siswa itu pertama ada kemauan dulu nggak? Nah, itu penting. Ada kemauan dulu nggak? Kalau nggak ada kemauan, walaupun guru juga balik. Betul, saya bilang gitu. Itu pertama. Yang kedua, memang guru. Guru yang kompeten, guru yang terus belajar. Kalau kami yakin bahwa di Carlos ini, yayasan kami itu selalu memperhatikan
ya karyawannya supaya selalu belajar. Mohon maaf, kalau zaman dulu kami nggak pernah namanya belajar. Kami itu setiap bulan sekali belajar bersama. Sabtu minggu kedua. Ya. Kami belajar bersama. Pokoknya apapun, entah apapun, pokoknya belajar. Apapun belajar. Oke, siap. Kami dengan penuh semangat, walaupun ya sebenarnya awalnya sih terus Sabtu ada. Tapi kalau nggak belajar juga ada sesuatu yang kurang. Jadi pertama proses pendidikan belajar itu satu ya guru, dua pertama siswa, pertama guru, yang penting juga orang tua juga kondisi situasi kerjasama antara sekolah dan kolaborasi juga. Maka tadi agenda itu kelihatan sepele ya, agenda ya, sepele kelihatannya. Tapi kalau itu tidak diperhatikan, kacau. Ya. Nah, sekarang kan zamannya WA Group. Betul. Ya, WA Group dulunya tidak, mungkin murid-murid tidak sempat nuliskan di WA Group. Nah, Bapak Ibu guru menyampaikan agenda di WA Group, tolong dibaca. Nah, enak kan sebenarnya. Sekarang zamannya lebih canggih, lebih enak. Artinya anak-anak zaman sekarang itu lebih harusnya biasa gitu. Ya itu ya, tapi itu tadi HP bukan untuk proses pembelajaran, tetapi hanya untuk game. Walaupun game itu penting. Kalau saya katakan bermain itu penting, bahwa bapak ini yang sudah tua, ya sudah 50 tahun lebih, main itu masih penting, masih juga main. Tetapi kan porsinya. Betul. Nah, penting kan harus diatur kapan main, kapan belajar. Kapan itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti yang dilakukan. Iya. Tadi kalau di SMP sudah kemarin Karolus Competition 2, SD bulan Mei ada nanti Pak. Untuk antar TK. Belum antar TK. Nanti Pak Hendra diundang ya Pak? Boleh. Iya, bulan Mei nanti. Terus podcast kita sekarang ini Bapak, ini sudah episode 15. Episode 1 sampai 14 itu hostnya anak-anak semua. Karena ini kemarin mereka STS gitu kan, belum ada persiapan, ya udahlah Bu Anas dulu, mereka kurang pede kan. Jadi mohon maaf nggak sesuai ekspektasinya Pak ya. Ini mungkin kalau podcast ini sudah ditunjukkan juga sama Pak Yuda nih. Ini ada nih Pak yang kemarin dari Filipina ya kan. Iya. Ini siswa juga nih yang ini. Iya, bahasa Inggris malah. Kalau gurunya malah nggak bisa. Gak bakal saya buat itu. Apalagi kalau saya bahasa Inggrisnya coba. Iya. Maka kalau saya suruh ngomong bahasa Inggris, tolong teman-teman ketawa dulu. Baru ketawa dulu kalau saya ngomong bahasa Inggris. Belajarnya beneran. Iya, bener, kamu belajar bener bahasa Inggris. Serius bener. Kami kan Selasa Kamis bahasa Inggris deh Pak. Oh, jadi memang semuanya harus pakai bahasa Inggris. Jadi mulai doa. Pembelajaran pun. Iya, tidak. Sesekali lah kalau full. Ya, gimana pun juga untuk kami yang guru-guru yang senior itu kan waktu itu kan bahasa Inggris belum terlalu ditekankan kan gitu, sehingga ya pemahaman tentang bahasa Inggris ya mungkin ya masih jauh sekali kan gitu. Belajarnya ya susah ya, tapi namanya guru ya tetap belajar itu tadi, harus belajar. Belajar sepanjang hayat tadi ya Pak. Itulah perubahannya sekarang gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, terakhir untuk Pak Hendra. Harapannya apa nih Pak untuk sekolah Karolus khususnya yang di Bengkulu nih, ada TK, SD, SMP, SMA, harapannya apa untuk kami ke depannya? Yang pasti Karolus ini kan udah dari tahun 1950-an ya Pak ya? 29-30 ya. Kalau SD ya. Kalau sejarahnya Tarakanita itu SD. Di tahun segitu ya, udah puluhan tahun, hampir 100 tahun. 100 tahun. Dan artinya membawa dampak luar biasa terkait pendidikan yang ada di provinsi kita. Pesan saya cuma satu ya, artinya jangan pernah puas. Itu yang juga jadi ini banget, saya ingat banget itu di rapot waktu itu ditulis. Lagi-lagi Bu Ani. Wali kelas saya juga dulu itu Pak. Jangan pernah puas. Artinya pencapaian yang sudah dilakukan, hal-hal baik yang sudah diperbuat, hal-hal yang sudah dilakukan dan dilaksanakan dan tentu saja membawa dampak, ini jangan pernah puas sampai. Ya, teruslah berbuat, teruslah berdampak, teruslah membawa manfaat buat orang lain, gitu ya. Dan lagi-lagi jangan pernah, artinya begini, kompetisi itu penting, artinya supaya kita berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Dengan sekarang dengan luar biasa muncul sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah negeri pun juga berusaha bagaimana caranya memperbaiki diri, memperbaiki sekolahnya supaya
artinya apa? Memberikan pelayanan seprima mungkin buat siswa. Bahwa semua proses yang kita lakukan ini apa? Artinya teman-teman guru, sekolah, berbenah dan lain sebagainya. Tujuan akhirnya cuma buat siswa. Tidak ada yang lain. Artinya semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita terapkan, ini tujuan akhirnya adalah bagaimana memberikan pelayanan seprima mungkin, sebaik mungkin buat siswa-siswa kita yang di sekolah. Dan harapan bahwa TK, SD, SMP, SMA, serta lulus lagi teruslah membawa dampak baik, teruslah memberikan dampak warga di siap. Terima kasih juga sudah diundang nih. Enggak maksudnya. Saya ngerasa jadi nggak enak gitu, kenapa harus gurunya yang gitu yang wawancara saya gitu ya. Karena nanti yang editing semua anak-anak ya. Siap. Krunya kami untuk podcast semua anak-anak. Siap. Supaya memang betul-betul bisa apa ya, ini anak-anak bukan cuma dapat teorinya, lagi apa ya, life skill ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Terima kasih banyak Pak Yuda, Pak Yakob. Sama-sama. Oke, tetap semangat. Ini Pak Hendra, kami nggak punya apa-apa, cuma wah, Masya Allah, terima kasih banyak. jangan dilihat dari Ya. banyak ya. Bisa dipajang ke atas. Siap. Terima kasih. Nggak salah kan ya namanya Pak? Siapa tahu ada gelar. Oh enggak. Siap. Terima kasih banyak. Iya, Pak Hendra ini lagi puasa ya. Ya. Selamat menunaikan ibadah Siap. puasa Terima lancar kasih. sampai nanti. Amin. Terima kasih banyak Pak ya. Siap. Sama-sama. Saya juga senang ketemu anak saya. Saya sering masih ini. Kok nggak lihat Indra ya? Lewat sebelum dari sini ke sana. Mana rumah Indra kan di sini ya? Saya juga baru tahu tadi Pak. Iya. Aku lihat lagi jalan siapa Pak Hendra. Iya. Kapan-kapan Iya. kami undang lagi. Siap. Terima kasih. Sukses terus buat Karolus, sukses terus buat anak kita. Amin. Terakhir, Ya. Bapak dulu belum ada salam Tarakanita pasti. Belum. Sekarang udah ada. Oh, udah ada salamnya. Oke, kita mau ajarin Bapak. Siap. Jadi ketika salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita. Wanita. Yes. Yes. Oke. Kita coba ya. Mungkin sama Semangat wanita ya. ya, Oke. teman-teman yang lagi nonton juga. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes.